Yang pertama kita akan membahas mengenai nilai sosial. Nilai sosial dalam konteks sosiologi berhubungan dengan pertanyaan mengapa dan bagaimana suatu kondisi dapat terjadi di masyarakat. Nah, sebagai contohnya yaitu mengapa sih orang tega memukul supporter tim lawan hanya karena kesal tim sepak bolanya mengalami kekalahan? Jawaban atas pertanyaan tersebut merujuk pada keinginan atau cita-cita dari seseorang atau masyarakat untuk mewujudkannya. Selain itu, dalam sosiologi menafsirkan nilai sosial juga sebagai sebuah pemikiran abstrak dalam diri manusia mengenai apa yang dianggap baik dan buruk. Nah, mungkin dari beberapa kalian bertanya-tanya, baik buruk, bagaimana itu, Kak? Oke, contohnya seperti ini. Orang atau masyarakat menganggap bahwa menolong seseorang lain adalah perbuatan baik, sedangkan mencuri adalah sebuah perbuatan yang buruk. Dengan demikian, perbedaan saling menolong merupakan sesuatu yang bernilai dalam kehidupan masyarakat. Nilai dalam kehidupan masyarakat inilah yang disebut dengan nilai sosial. Oke, lanjut. Lalu di sini ada ciri-ciri sosial. Yang pertama, ciri-cirinya yaitu konstruksi masyarakat sebagai hasil interaksi antar warga masyarakat. Untuk yang kedua, yaitu bukan bawaan individu atau sejak lahir. Maksudnya yaitu disebarkan, nilai sosial ini disebarkan antara sesama warga masyarakat. Jadi, nilai sosial ini ada karena interaksi, sebuah interaksi, bukan karena adanya sejak kalian lahir atau bawaan kalian lahir itu bukan. Lalu di poin ketiga ada terbentuk dari proses sosialisasi. Yang keempat ada bagian dari usaha pemenuhan kebutuhan dan kepuasan sosial manusia. Yang kelima ada dapat mempengaruhi perkembangan diri seseorang. Yang keenam memiliki pengaruh yang berbeda antar warga masyarakat. Dan yang terakhir cenderung berkaitan satu sama lain. Nah, setelah mempelajari ciri-ciri dari nilai sosial, sekarang kita beralih pada fungsi nilai sosial. Yang pertama, fungsi sosial yaitu dapat menyumbangkan seperangkat alat untuk menetapkan harga sosial dari suatu kelompok. Yang kedua, yaitu mengarahkan masyarakat dalam berpikir dan bertingkah laku. Jadi, kita dalam bermasyarakat itu ada arahan, ada nilai-nilai yang harus kita perhatikan dalam bertingkah atau mengambil suatu keputusan dalam hidup. Seperti itu. Untuk nomor 3 yaitu penentuan terakhir seseorang dalam memenuhi peranan sosial. Apa sih Kak itu? Nah, contohnya itu ketika kita menghadapi konflik, biasanya keputusan akan diambil berdasarkan pertimbangan nilai sosial yang lebih tinggi. Yang keempat ada alat solidaritas di kalangan anggota kelompok. Dan yang terakhir nomor 5 adalah alat kontrol. Maksud alat kontrol ini yaitu supaya manusia berperilaku sesuai dengan sistem nilai-nilai yang ada di masyarakat. Jadi, hidup masyarakat itu tertata tidak semena-mena terhadap individu lainnya. Lanjut. Selanjutnya yaitu ada pembagian nilai. Pembagian nilai sosial menurut Profesor Dr. Noto Negoro diklasifikasikan menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu nilai material, di mana ini berfungsi atau berguna untuk fisik manusia. Contohnya yaitu berupa makanan, air, pakaian, dan nilai material ini relatif lebih murah
Maaf, maksudnya relatif lebih mudah diukur dengan alat ukur. Contohnya yaitu mengukur isi dengan liter. Yang kedua ada nilai vital. Nilai vital ini berguna untuk aktivitas manusia. Contohnya seperti buku, alat tulis bagi pelajar dan mahasiswa, dan motor bagi tukang ojek. Yang ketiga ada nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi batin atau rohani manusia. Nilai kerohanian sendiri ada beberapa aspek nih. Yang pertama yaitu ada nilai kebenaran yang bersumber pada akal manusia. Yang kedua ada nilai keindahan yang bersumber pada rasa keindahan atau estetis. Yang ketiga ada nilai kebaikan atau nilai moral yang bersumber pada manusia, seperti kehendak dan kemauan. Selain pembagian nilai menurut Profesor Dr. Notonegoro, pembagian nilai dapat dilihat dari ciri-cirinya, yaitu yang pertama ada nilai dominan, di mana nilai dominan ini didasarkan pada banyaknya penganut nilai tersebut. Contohnya, sebagian masyarakat menghendaki perubahan ke arah reformasi di segala bidang kehidupan, seperti bidang politik, hukum, ekonomi, dan sosial. Dan yang kedua didasarkan pada lamanya nilai dianut. Contohnya yaitu sejak dahulu hingga sekarang, tradisi sakaten di Surakarta dan Yogyakarta untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW selalu dilaksanakan di alun-alun keraton dan di samping Masjid Agung. Untuk yang ketiga yaitu didasarkan pada tinggi rendahnya usaha pemberlakuan nilai. Contohnya yaitu menunaikan ibadah haji merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu. Oleh karena itu, umat Islam selalu berusaha untuk melaksanakannya. Yang keempat ada prestige atau kebanggaan menggunakan nilai. Contohnya yaitu memiliki mobil atau barang lain yang bermerek terkenal dapat memberikan kebanggaan tersendiri bagi seseorang. Nah, untuk selanjutnya, pembagian nilai berdasarkan ciri-ciri yaitu nilai yang mendarah daging. Nilai yang mendarah daging ini merupakan nilai yang telah menjadi kepribadian dan kebiasaan sehingga seseorang menjalankannya tanpa melalui proses berpikir atau mempertimbangkan lagi, melainkan secara tidak sadar mereka melakukannya. Sebagai contohnya yaitu guru akan merasa gagal dalam mendidik siswa jika melihat muridnya tidak berhasil dalam ujian akhir atau kenaikan kelas. Kedua, kita akan membahas mengenai norma sosial. Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat keluarga, kelompok dalam masyarakat. Norma dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku yang sesuai dengan harapan masyarakat. Kaidah atau norma yang ada di dalam masyarakat adalah aplikasi atau perwujudan dari nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Untuk contohnya yaitu di sekolah, terdapat norma yang melarang siswa menyontek. Norma tersebut dibuat berdasarkan nilai kejujuran yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Masyarakat kan menganggap bahwa kejujuran itu mutlak. Mutlak diterapkan atau diperlukan untuk menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Jadi terdapat hubungan yang erat antara nilai dan norma. Jika nilai adalah sesuatu yang baik, yang diinginkan dan dicita-citakan oleh masyarakat, sedangkan norma adalah aturan bertindak untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Untuk itu, fungsi norma sendiri yaitu untuk mengatur dan mengendalikan perilaku masyarakat demi terciptanya keteraturan sosial. Norma menjadi panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku.
Sedangkan norma sosial yang selalu mengatur masyarakat itu bersifat formal dan non-formal. Untuk norma formal bersumber dari lembaga masyarakat atau institusi formal. Nama norma biasanya tertulis, bentuknya itu tertulis. Untuk contohnya yaitu seperti aturan-aturan negara, surat keputusan, dan peraturan daerah. Yang selanjutnya yaitu ada non-formal. Non-formal biasanya tidak tertulis dan jumlahnya lebih banyak daripada norma yang formal. Contohnya yaitu kaidah dan aturan yang terdapat di masyarakat, seperti pantangan-pantangan atau aturan keluarga dan adat istiadat. Selanjutnya ada tingkatan norma. Norma yang berlaku di masyarakat mempunyai kekuatan yang mengikat dan berbeda-beda. Dilihat dari kekuatan untuk mengikat terhadap anggota masyarakat, norma dibedakan menjadi beberapa tingkatan. Yang pertama yaitu ada cara atau usage. Adalah norma yang paling lemah daya pengikatnya karena orang yang melanggar hanya mendapatkan sanksi dari masyarakat berupa cemoohan atau ejekan. Contohnya yaitu orang yang bersendawa atau waktu makan itu kecap. Nah, untuk itu sanksinya yaitu dapat berupa teguran. Untuk yang kedua yaitu ada kebiasaan atau folklore. Kebiasaan adalah perbuatan yang dilakukan berulang-ulang sehingga menjadi bukti bahwa orang yang melakukannya menyukai dan menyadari perbuatannya. Contohnya yaitu seperti mematuhi orang tua, menggunakan tangan kanan apabila hendak memakan sesuatu atau memberikan sesuatu, lalu membungkukkan badan ketika berjalan melewati orang yang lebih tua. Itu termasuk dalam norma kebiasaan. Yang ketiga yaitu ada tata kelakuan atau mores. Adalah aturan yang sudah diterima masyarakat secara sadar atau tidak sadar dan dijadikan alat pengawas atau kontrol terhadap anggota-anggota masyarakat. Contohnya yaitu adalah larangan melakukan kejahatan seperti mencuri atau menghilangkan nyawa orang. Yang terakhir ada adat istiadat. Pada umumnya, norma yang berdasarkan adat istiadat ini tidak tertulis, namun memiliki sanksi baik langsung maupun tidak langsung. Sanksinya berupa sikap penolakan dari masyarakat. Contohnya yaitu hukum adat di Aceh melarang laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri atau keluarga berbeda dalam satu ruangan. Jika ada orang yang melanggarnya, akan dihukum cambuk. Itu tadi adalah kekuatan dari norma. Yang selanjutnya yaitu ada jenis norma. Yang pertama yaitu norma agama. Ini konteksnya yaitu ajaran atau kaidah agama. Norma agama ini bersifat mutlak bagi para penganutnya, di mana mereka akan beranggapan orang yang menaati norma agama akan diberikan keselamatan di akhirat, sedangkan yang melanggar akan mendapatkan hukuman. Contohnya yaitu di agama Islam, wajib menunaikan ibadah sholat 5 waktu. Jika kita melakukan, kita akan mendapatkan pahala. Jika kita melanggar, kita akan mendapatkan dosa. Yang kedua, ada norma keasusilaan, atau ini berdasarkan pada hati nurani seseorang.
Norma ini bersifat universal, artinya setiap orang yang ada di dunia ini memiliki contohnya yaitu jujur dalam perkataan dan perbuatan, membantu orang lain, dan menghormati sesama manusia. Selanjutnya yaitu ada norma kesopanan. Ini berkaitan dengan aturan tingkah laku di masyarakat. Contohnya yaitu cara berpakaian, bersikap, dan berbicara. Norma ini bersifat relatif dalam arti penerapannya berbeda di berbagai tempat, lingkungan, dan waktu. Contohnya yaitu berbusana yang pantas. Antara tempat yang satu dan yang lainnya terkadang berbeda pandangannya. Yang keempat, ada norma kebiasaan atau habit. Ini adalah didasarkan pada hasil dan perbuatan yang sama secara berulang-ulang sehingga menjadi sebuah kebiasaan. Orang yang tidak menjalankan norma ini biasanya dianggap aneh oleh lingkungan sekitarnya. Contohnya yaitu kebiasaan melakukan syukuran atau doa bagi anak yang baru dilahirkan, kegiatan mudik menjelang Hari Raya Idul Fitri, acara memperingati arwah yang sudah meninggal pada masyarakat Manggarai Forest. Yang terakhir yaitu ada norma hukum. Ini berkaitan tentang tata tertib dalam masyarakat. Untuk ciri norma hukum yaitu diakui oleh masyarakat sebagai ketentuan yang sah dan terdapat lembaga penegak hukum sebagai pihak yang berwenang memberikan sanksi. Tujuan norma hukum sendiri yaitu untuk menciptakan suasana aman dan tentram dalam masyarakat. Contohnya dalam norma hukum yaitu larangan melakukan tindakan kriminal seperti mencuri, wajib membayar pajak, mengenakan helm saat mengendarai motor, dan mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Tadi adalah penjelasan mengenai nilai dan norma sosial. Semoga penjelasan yang saya sampaikan dapat dipahami dengan baik. Saya ucapkan terima kasih dan good luck.